diferensiasi yang membedakan antara PCPM Srono dengan PCPM yang lain. Karena cabang-cabang lain itu kan besar dan ya. Bukan berarti kita kecil, enggak ya. Kita harus percaya proses. Karena apa? Proses yang baik itu pasti akan mengeluarkan output yang baik. Ya, dampaknya podcast ini bagi Khalayak Ramai itu apa? Yang pertama, sehingga nanti ketika sudah menemukan arah, mungkin disitulah kita akan membuat muara, Mas. Banyak orang seperti itu kan, Dan? Iya, makanya kan kita dalam minggu dekat ini, karena kan kita masih baru buka, Mas. Jadi kita membentuk formasi, yang mana formasi itu kita pilah-pilah. Memang sangat menarik ya podcast ini, jadi memang bisa berkolaborasi dengan cabang-cabang lain sehingga saling bersinergi, sehingga cabang lain memiliki usaha, kita yang menyiarkan jika ada penontonnya. Jadi sehingga adanya podcast ini banyak orang yang terinspirasi dari narasumber kita. Tetap harapannya narasumber itu nanti orang yang mampu memberi inspirasi untuk orang lain. Sebuah FOMO, dan FOMO itu ikut-ikutan bahwa hari ini kita banyak melihat di sosial media itu bahwa yang menarik itu podcast, jadi kita ikut-ikutan nyemplung di bidang podcast. Sebagai jalan di tengah, Mas. Siap, Dan. Gimana, Dan? Caranya ngene. Tipe apa? Kene suarane iki ngenah dan lugas. Siap. Sudah cukup ini, Dan. Belum. Kita Ini kayak ini sudah Apa cukup, ini? ya. Ya. Sudah. Kurang ke atas mana ini? Pasnya samping, Mas, samping. Oh, sama ya, Mas. Samping. Siap. Samping. Ya. Kene suarane iki Jenengan herbivora apa karnivora? omnivora, Mas, makan segala. Cowok cewek makan ya, Mas ya. Konco dhewe tak pangan, Mas. Kowe iki nanggung aku sing jawab. Oh iya. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ngalir Podcast. Dan hari ini kebetulan saya menjadi host. Oh, siap Mas, siap. Dan hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, bagaimana latar belakangnya podcast ini bisa berdiri. Jadi langsung saja kita ke pelopor podcast Ngalir ini ya. Ngalir itu kan pastinya mempunyai makna filosofis di baliknya. Jadi langsung saja. Oke, terima kasih atas waktunya, Dan. Ya, nama saya Febri Ananta. Saya guru di SMK Muhammadiyah 5 Srono. Guru. Ya. Ya, latar belakangnya gimana? Pertama kita itu dari guru SMK Muhammadiyah 5, yang mana kita berdua ya. Waktu itu dicantumkan di agenda pemilihan pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah kan ya. Dari jumlah 29 yang mana diambil 9 orang. Betul. Dan saya akhirnya masuk di 9 formatur. Jadi di situ ada pembagian tugas, kita dibagi. Saya kebetulan dapat di teknologi, Mas. Kenapa kok lebih minat di bidang komunikasi dan informasi? Apa memang basicnya dan latar belakang pendidikannya di sana? Ya karena memang satu basic saya memang di teknologi informasi, keduanya memang saya di SMK ini ngajar informatika, Pak. Jadi supaya langkah yang saya ambil ini bisa saya optimalkan dengan passion saya. Jadinya ingin berkontribusi lebih di PCPM dengan basic yang sudah dimiliki. Siap, ya. Dan insya Allah, Mas. Kesibukannya di rumah usaha apa, Mas? Usaha apa? Tidak memiliki usaha, penganggur apa gimana? Ya enggak, Mas. Kita punya istri, punya anak, Mas. Gimana? Kita juga harus bekerja. Di sisi lain kita membuat kegiatan seperti ini, menciptakan atau lebih tepatnya terpilih menjadi 9 formatur sehingga nanti terbentuk organisasi. Tapi kita juga tidak boleh melupakan keluarga yang ada di rumah, Mas, terutama nafkah anak sama istri, Mas. Yes. Kalau di rumah
Ada usaha kecil-kecilan mas, usaha kecil-kecilan. Yang pertama itu ada ya sejenis fotokopi lah mas. Ya cukup lah dibuat beli sabun. Ya percetakan sama yang pertama percetakan dan yang kedua apa? Ya ada usaha wifi di rumah. Jadi tujuan saya waktu COVID itu saya menggagas sebuah jaringan yang mana paketan itu kan mahal mas ya. Jadi saya mengurus izin, ngesup, kita buat kecil-kecilan. Sebetulnya arahnya bukan mendapatkan penghasilan dulu itu mas. Saya hanya ingin mempraktekkan kegiatan saya di sekolah, di lapangan, sehingga peserta didik saya nanti bisa belajar juga di lapangan. Kembali ke tema yang ingin kita sampaikan kepada komandan-komandan yang ada di rumah. Iya. Oke, siap. Jadi podcast ini memang dipelopori oleh Komandan Febri. Komandan Febri ini yang menciptakan inspirasi dan menggagas pada awalnya, sehingga teman-teman PCPM Serono ini memiliki studio yang hari ini kita jadikan sebuah tempat menyalurkan ide, gagasan, menyalurkan kisah-kisah, cerita-cerita yang membuat teman-teman itu menjadi banyak pengetahuan, wawasan. Di balik cerita-cerita itu pasti ada hikmahnya. Jadi Komandan Febri ini kenapa kok langsung menyetuskan bahwasanya podcast ini memang berpeluang untuk dijalankan menjadi program dan memiliki diferensiasi yang membedakan antara PCPM Serono dengan PCPM yang lain. Ya. Tapi kalau misalkan dikatakan pelopor itu kayaknya terlalu jauh mas ya. Jauh ya dan ya kayak gitu. Saya hanya mencari apa sih kelebihan dari teman-teman di PCPM. Ternyata setelah ditelusuri, setelah terbentuknya PCPM, ada 9 orang itu, kan kita membuat sesuatu itu kan harus difikirkan dulu sumber dayanya. Kayaknya dari teman-teman itu ada beberapa yang di hobi editing, lalu ada yang komunikasinya itu baik, terus ada juga yang jaringannya itu luas. Akhirnya saya kerucutkan proker dari telekomunikasi ini saya jatuhkan ke podcast mas. Soalnya dari PCPM lain mungkin ada usaha, amal usaha lain-lain, tapi di Serono saya cetuskan supaya berbeda. Terus ini rencana kedepannya mau dijadikan seperti apa ini podcast ini mas? Rencana kedepannya harapan saya dari teman-teman yang mungkin jaringannya luas, terus dari teman-teman yang suka mengedit, lalu dari teman-teman yang punya potensi lain, supaya dicampur adukkan sehingga terjadilah sinergi yang baik mas. Jadi yang punya jaringan luas itu bisa mengundang atau mendatangkan orang-orang ternama, kayak kemarin mendatangkan ketua pemuda daerah dari Banyuwangi Mas Iqbal, itu kan hal yang sangat luar biasa. Ya mungkin nanti dari usaha-usaha lain bisa didatangkan sehingga adanya podcast ini banyak orang yang terinspirasi dari narasumber kita. Tetap harapannya narasumber itu nanti orang yang mampu memberi inspirasi untuk orang lain. Kalau program podcast ini pastinya kan membutuhkan sumber dana toh Dan? Ya pasti. Ini alat-alatnya dapat dari mana Dan? Jadi sumber dananya ada 3 kemarin itu. Yang pertama sumber dana dari internal kita, dari PCM kita. Yang kedua sumber dana dari orang-orang PCM Serono yang sekiranya kemarin itu sudah membantu menambah biaya buat podcast. Yang ketiga sumber dana dari sponsor. Tapi alhamdulillah dari ketiga pihak ini sudah memberi yang terbaik, dan semoga tim podcast ini mampu menunjukkan
inilah hasilnya dari iuran kita bersama, sehingga nanti harapannya memajukan Kecamatan Serono, khususnya di pemuda. Tapi sekarang ini kalau kita kan termasuk, kalau menurut pandangan pribadi ya, Dan. Siap Dan. Ya, dampaknya podcast ini bagi khalayak ramai itu apa? Yang pertama, kenapa kok saya mengambil podcast ya? Karena memang kemarin itu sudah saya analisa dari teman-teman PCPM, memang kan belum ada. Saya karena pengen beda. Nah, kalau dampaknya apa? Ya dampaknya kan kita dapatkan dari narasumber yang kita undang, Dan. Jadi kita mendatangkan narasumber yang mungkin valid, narasumber yang bisa menginspirasi. Nanti masyarakat kan bisa diambil ilmunya. Yang penting kan kemarin itu kan sudah dibahas sama Mas Iqbal. Semboyan kita Fastabul Khairat. Fastabul Khairat. Apa itu? Saya lupa itu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, seperti itu. Enggak, saya kan gini toh, Komandan. Jadi kan saya juga banyak riset, banyak nonton video di YouTube itu yang hari ini viral, itu pasti yang kontroversi, yang banyak sensasi, yang edukasi itu jarang untuk diminati oleh masyarakat di Indonesia ya. Kalaupun ada, itu saya ada referensi Malaka Project, itu pasti mempunyai ide dasar. Kalau menurut saya, apapun ide kita, nah boleh kita menggagas sesuatu, Mas. Tapi kan gagasan itu kan ada dua kemungkinan nanti, berhasil sama tidak. Tapi kita juga harus percaya proses, Mas. Kita harus percaya proses. Karena apa? Proses yang baik itu pasti akan mengeluarkan output yang baik. Terlepas dari masalah sukses atau tidak, kita juga nggak terlalu muluk-muluk ke sana. Kita hanya menjalankan sebuah proker, yang mana nanti proker ini berjalan atau tidak, ya tapi harapannya berjalan, Mas. Berarti pesimis, Dan? Oh bukan ke arah pesimis, tapi arahnya kita berproses. Kita percaya proses saja sudah. Tapi kalau untuk mengejar di viralnya kayaknya masih terlalu jauh, Dan. Kalau pada umumnya kita itu membuat seperti ini, yang membuat video yang mempunyai gagasan baik, itu kan harapannya pastinya dinikmati oleh penonton yang banyak, sehingga ide kita itu bisa tersalurkan di banyak orang, seperti itu kan, Dan? Iya, makanya kan kita dalam minggu dekat ini, karena kan kita masih baru buka, Mas, jadi kita membentuk formasi, yang mana formasi itu kita pilah-pilah sehingga nanti kita kerucutkan yang mana lebih dominan view-nya. Contoh, kemarin kita mendatangkan Mas Iqbal. Nanti mungkin Mas Iqbal membahas kepemudaan. Nanti mungkin mendatangkan dari teman-teman lainnya. Kan nanti dari statistik yang didapatkan di channel itu kan kelihatan kira-kira mana yang harus ditekankan dan mana yang harus diturunkan, kan nanti kelihatan. Podcast ini dinamai ngalir itu karena berjalan aja wis. Yang penting kita istiqomah, seperti itu mungkin. Ya ngalir memang ngalir, Mas. Jadi kan filosofinya mengalir itu kan kita mengalir aja. Kira-kira arahnya nanti kemana? Karena memang kita itu nggak ada target tertentu, Mas. Jadi kita mengalir aja dalam segmen ini. Dalam 1 minggu ini kita ngalir, kita mendatangkan entah nanti narasumbernya itu dari berbagai golongan, nanti kan statistiknya kelihatan. Ngalir itu kan bukan artinya kan bukan tanpa tujuan. Kita mengalir itu kan pasti ada tujuannya, arahnya kemana. Sehingga nanti ketika sudah menemukan arah,
mungkin disitulah kita akan membuat muara, Mas. Memang kita mendatangkan narasumber seperti Deddy Kombuser pun jika kita tidak bisa menggali apapun yang menjadi passion kualitasnya sang narasumber, itu kan menjadi sebuah kesia-siaan jika kita, yaitu makanya kalau mendatangkan narasumber itu kan pasti memiliki kriteria standar dan kualifikasinya tersendiri untuk ya, kita pasti datangkan ke sini. Jadi fokus kita itu sebenarnya kan hari ini masih mengalir, jadi kayak pendidikan, teknologi, sosial, politik semuanya kita jamah. Nanti mana yang tapi akan lebih baik jika kita itu menekankan sisi misal kayak seperti kritis, terus penalaran, terus sosial, maksudnya jiwa-jiwa humanis seperti itu yang kita dakwahkan, yang kita sampaikan, yang kita share ke teman-teman komandan-komandan yang menonton video kita. Oke, kan banyak Mas ya. Contohnya podcast besar itu kan sudah ada namanya. Contohnya Deddy Kombuser itu kan terkenal di Smart People-nya. Ya. Nah, karena memang beliau itu sudah orang-orang terkenal kan Mas ya. Sedangkan kita itu masih baru. Mungkin butuh latihan, butuh jam terbang di bagian kameramen, editor, sama mungkin dari hostnya, sehingga kematangan kami itu masih kurang. Kayaknya mungkin aliran itu bisa diubah menjadi muara itu ketika sudah 1 bulan menemukan formulanya. Jadi episode per episode itu kan kita melakukan evaluasi sehingga ada perbaikan per episodenya. Kok saya jadi timbul pertanyaan, apakah memang podcast ini hanya sebuah FOMO, dan FOMO itu ikut-ikutan bahwa hari ini kita banyak melihat di sosial media itu bahwa yang menarik itu podcast, jadi kita ikut-ikutan nyemplung di bidang podcast. Enggak. Sebetulnya kalau didalami lagi enggak, mungkin dari kalayak ramai itu memang sekarang itu viralnya kan podcast ya Dan ya. Tapi untuk segmen ini saya melihat di lingkungan organisasi saya Dan, mulai dari bawah sampai atas. Nah, mulai bawah sampai atas dari ini ke sampai kabupaten aja Dan ya, sampai ke atas. Kayaknya setelah saya telusuri kan tidak ada podcast. Makanya dari PCPM Serono ini saya menginginkan podcast ini untuk diadakan. Jadi selain kita itu menggagas dari apa yang viral sekarang, tapi memang dasarnya adanya podcast ini karena memang belum ada yang menggagas dari PCPM lainnya. Oh, berarti kalau skala global, skala nasional kita itu memang ikut-ikutan. Tapi kalau skala daerah kita itu pengen berbeda di antara cabang-cabang yang lain. Iya, pasti kita pengen terlihat juga. Karena cabang-cabang lain itu kan besar Dan ya. Bukan berarti kita kecil enggak ya. Tapi kan memang faktanya di lapangan cabang-cabang lain itu kan lebih besar. Jadi nggak mungkin saya akan mengikuti alur yang mereka buat Dan. Makanya memang secara garis besar kita itu ingin berbeda. Jadi PCPM Serono ini lebih fokus di teknologi dan informasinya. Kalau mungkin dari yang saya lihat di cabang-cabang lain itu lebih fokus di ekonomi kreatif, terus usaha-usaha membesarkan amal usahanya dan memang sangat menarik ya podcast ini. Jadi memang bisa berkolaborasi dengan cabang-cabang lain sehingga saling bersinergi, sehingga cabang lain memiliki usaha, kita yang menyiarkan jika ada penontonnya. Jadi ayo merapat menonton podcast kita ya. Cuman pasti dapat wawasan. Podcast ini kan ketika kita belum punya podcast, kita itu ngobrol di warung kopi kan ini sama aja gedobos tuh sebetulnya. Gedobos tapi dikemas lebih elit. Gitu